Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Siti Romawati, mahasiswi program Pasca Sarjana Magister Kesehatan Masyarakat Stikes Bina Usada Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi mengenai pencemaran lingkungan hidup yang terjadi di lingkungan kita, yaitu meliputi pencemaran akibat produk sampah, pencemaran tanah, pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran suara. Yang pertama, pencemaran akibat produk sampah. Jenis limbah meliputi limbah padat, limbah cair, limbah organik, limbah berbahaya, dan limbah daur ulang. Sumber limbahnya berasal dari limbah rumah tangga, limbah industri, dan juga limbah sampah makanan. Efek yang ditimbulkan dari limbah sampah meliputi dampak lingkungan, ekonomi, pembakaran bahan bakar fosil, kesalahan pengelolaan limbah, gas dari proses industri, pemanasan global, dan kecelakaan nuklir. Solusi untuk masalah limbah sampah meliputi pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat, sistem pengelolaan limbah yang efektif, dan penggunaan kembali dan daur ulang material untuk mengurangi tumpukan sampah. Selanjutnya, pencemaran tanah. Sumber pencemaran tanah berasal dari sampah, pestisida, limbah pabrik, limbah rumah tangga, serta polutan radioaktif. Solusi untuk pencemaran tanah meliputi melakukan sistem 3R, reduce, reuse, dan recycle, melakukan reboisasi, mengurangi pestisida secara berlebihan, dan membeli produk yang ramah lingkungan. Selanjutnya, pencemaran air. Sumber pencemaran air berasal dari limbah industri, limbah rumah tangga, serta limbah pertanian. Dampak dari pencemaran air adalah menurunkan kadar oksigen, merusak ekosistem, dan menyebabkan berbagai penyakit. Solusi untuk pencemaran air meliputi pembuatan kolam stabilisasi, pembuatan IPAL, pengelolaan ekstrakta, menggunakan deterjen yang ramah lingkungan, menjaga kualitas air sungai, tidak menggunakan pestisida secara berlebihan, dan menjauhkan sumber polutan dari sumber air. Selanjutnya, pencemaran udara, yang termasuk zat polutan yaitu karbon monoksida, karbon dioksida, sulfur dioksida, dan klorofluorklorida. Sumber pencemaran udara berasal dari asap kendaraan bermotor, pembangkit listrik, abu polutan letusan gunung berapi, limbah asap industri atau pabrik, limbah pertanian, kegiatan pertambangan, aktivitas rumah tangga, kebakaran hutan, timbunan sampah, serta penebangan hutan liar. Solusi untuk pencemaran udara meliputi pengawasan perusahaan industri, pengurangan bahan bakar penghasil polutan, penggunaan bahan bakar ramah lingkungan, mengurangi penggunaan bahan kimia di industri pertanian, serta penghijauan lahan. Yang terakhir adalah polusi suara. Sumber dari polusi suara berasal dari vibrasi, mesin, dan pergerakan di udara atau gas dan air. Solusi dari pencemaran suara adalah menggunakan alat peredam suara, pameran, dan kampanye lingkungan, terutama melalui media massa. Salah satu contoh pencemaran lingkungan yang terjadi di lingkungan kita adalah di Kelurahan Bukit Lama, Ilir Barat 1, Palembang. Pada video singkat ini kita bisa melihat ada banyak sekali tumpukan sampah di tepi jalan dan juga di tepi sungai yang merupakan kontaminasi sampah. Kontaminasi sampah ini menyebabkan dampak lingkungan yang sangat besar dengan menyebabkan pencemaran air, yaitu merubah kualitas air yang ada di sekitar tempat tinggal, serta pencemaran udara dengan menimbulkan bau yang tidak sedap. Beberapa masyarakat sudah mencoba untuk mengolah sampah dengan membuat pengkomposan. Demikian materi mengenai pencemaran lingkungan. Terima kasih.